Bagaimana kita lihat perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita hadirin luar biasa. Tapi ibadah pertanyaannya, apa yang sudah kita buat untuk Nabi Muhammad? Bulan Maulid sudah berakhir. Apa yang telah kita dapat dari tanggal 1 Rabiul Awal kemarin sampai akhir Rabiul Awal dan kita sudah masuk di Rabiul Tsani? Apa yang sudah kita dapat? Kita setiap malam, setiap hari, setiap waktu menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bekas yang kita dapatkan dari acara tersebut ada atau enggak? Kita pengen setiap kita datang Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mempunyai rasa, mempunyai bekas di dalam hati kita akan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasa cinta yang menambah di dalam hati kita akan kerinduan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau ditanya kerinduan Nabi kepada kita umatnya, hadirin tidak usah ditanya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mendoakan Siti Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, Allahumma ighfir li Aisyah. Didoakan Siti Aisyah istrinya oleh Nabi Muhammad, itu doa membuat Siti Aisyah bergembira luar biasa. Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dan mengabarkan kepada Siti Aisyah kabarnya untuk kita. Apa untuk kita kabarnya? Ketahuilah Aisyah, ketahui doa tersebutlah yang aku panjatkan setiap malam untuk umatku. Untuk kita ibadah didoakan setiap malam oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam pengampunan. Sehingga tak usah heran kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu cinta dengan kita. Tapi yang kita pengen kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah batas di mana?
Sudah sampai di mana? Ada nggak 1 bulan kemarin kita punya rasa berubah dengan Nabi Muhammad? Berubahnya seperti apa? Bertambah kecintaan kita, bertambah kerinduan kita kepada Rasulullah SAW dari hasil pengenalan kita. Kalau setiap malam kita dikenalkan tentang Nabi Muhammad, bagaimana minumnya Nabi Muhammad, bagaimana perangannya Rasulullah, bagaimana keadaan Nabi Muhammad, sehingga pengenalan tersebut mesti membuat kita tambah cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita dari awal mulai sampai detik ini nggak punya rasa, nggak menambah kecintaan kita, nggak bertambah kerinduan kita kepada Rasulullah SAW, maka ambil kabar hadirin, acara yang kita kita hadir dari awal sampai akhir sia-sia. Kenapa? Kita nggak dapat intisari daripada acara Maulid Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau setiap acara kita mendapatkan zauk, mendapatkan rasa yang manis, halawatul mahabbah, tambah kecintaan kita kepada Rasulullah, tambah kecintaan kita kepada keluarganya Siti Fatimah, perjuangan yang begitu luar biasa hadirin rahimakumullah, sehingga Imam Abdullah bin Abdul Haddad mengatakan, salaku ala qadam Rasulullah sahbihi wa tabi'ina lahum fasalu wa tatabba'i wa ma'aw ala qasdi sabili ilal ula gadaman ala gadamin bijiddin awza. Itu tapak yang telah dilangkahi oleh Rasulullah SAW, diikuti oleh para sahabat sampai kepada tabi'in, sampai kepada aslafun sholihin, sampai ke zaman kita ibadah. Sehingga kita lihat banyak para dai yang mengajak kita di dalam kecintaan kepada Rasulullah SAW, dan hasilnya sampai pada generasi Al-Habib Uthman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya, terus turun temurun. Di sini hadir keluarga besar daripada Al-Habib Uthman bin Yahya, ada Al-Habib Ahmad bin Yahya bin Uthman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya, juga ada Al-Habib Abdul Rashid bin Ali bin Uthman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya. Ini beliau melanjutkan tongkat estafet dari datuknya, dari Al-Habib Uthman yang bersambung mata rantai sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pula begitu juga turut yang kita sertakan haulnya pada malam hari ini. Orang tua kami Al-Habib Alwi bin Husain bin Uthman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya yang memiliki keturunan yang saleh, mempunyai anak-anak yang memiliki tauhid, memiliki sepak terjang dakwah di dalam mengajak umat untuk mengenal baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada akhina Al-Habib Muhammad Al-Baqir bin Ali bin Yahya, ada juga akhina Al-Habib Husain, juga akhina Al-Habib Ahmad dan Abdullah, dan banyak lagi. Ini yang dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, habba idza barakal maula tulqil hubub. Ini perkataan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang mengena kepada keluarga tersebut. Satu biji kalau diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan timbul bibit-bibit yang lain, biji-biji yang lain. Inilah keberkahan daripada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita lihat ma'hadnya makmur, dihidupkan dengan para santrinya, dihidupkan di dalam berzikir, di dalam mencari ilmu agama. Ini sebuah keberuntungan untuk beliau, untuk orang tua beliau, sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang membuat hati baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gembira. Dan kita juga sebagai wali murid, sebagai orang tua yang menitipkan anak kita ke tempat ini, ibadah Allah, ini pun menjadi kabar gembira untuk kita. Apabila kita tiada, nanti menjadi penyebab kabar gembira kita di dalam kubur. Mereka akan mengirimkan doa kepada kita, mengirimkan pahala kepada kita, sehingga kita mendapatkan keselamatan nanti kelak di akhirat berkat anak-anak yang kita berikan pendidikannya Nabi Muhammad SAW. Semoga tidaklah keluar dari tempat ini melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkabul daripada hajat-hajat kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan daripada apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan kepada keluarga kita, kepada anak kita titip, dan tentu
tentunya kepada diri kita. Kita datang kemari mempunyai hajat, kita datang kemari mempunyai niat, dan setiap maulid yang kita hadiri kita pasang niat kita ibadah. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, masih kama majma'il maulid tujallil qurub wa taubatak ya asi idza batatuba wa taubatak ya syarid idza bata'u. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, tidak ada yang lebih ampuh daripada perkumpulan seperti ini, perkumpulan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Ini menjadi jalan pintas untuk kita menggapai daripada maghfirah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi Ali bin Muhammad Al-Habsyi, da'wat taubatak ya asi. Wahai pelaku maksiat, wahai ahli maksiat, siapa itu yang dipanggil kita ibadah Allah? Kita masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita diingatkan, pelaku maksiat, da'wat taubatak ya asi idza bata'ud. Ini waktu kita untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Da'wat taubatak ya syarid idza bata'ud. Wahai kurangan, kalau pelaku maksiat hadirin, dia maksiat tapi ibadah masih jalan, sholatnya masih rapi, puasanya masih jalan, tapi maksiat juga jalan. Ada lagi yang lebih parah dari itu, apa buronan, udah sholatnya kagak, ibadah kagak, tapi dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang maksiat juga, sholat juga, ada enggak? Lah sholat, maksiat jalan terus. Nah itu pun dipanggil oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, da'wat taubatak ya syarid. Ini waktunya kita orang kembali wahai buronan. Nih waktu yang tepat untuk kita mendatangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat majelis maulid yang diadakan seperti ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintunya untuk kita lebar-lebar. Siapa wasilahnya? Wasilahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kita pengen hadir setelah ini, kita pengen sholat kita rapi, kita pengen habis kita hadir maulid jangan sholat kita belentang-belentang. Kita bikin maulid masya Allah, hadir maulid masya Allah, tapi sholat masih belentang-belentang. Puasa kita masih Senin Kemis. Kita pengen setelah kita hadir maulid kita rapikan diri kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang membuat ini menjadi penyebab Nabi Muhammad SAW bergembira? Kita mau girangin Nabi Muhammad, kita girangin dengan lewat merapikan diri kita, sholat kita, ibadah kita. Ini salah satu menjadi jalan untuk kita menggembirakan Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat daripada perkumpulan ini menjadi perkumpulan yang maghfurah, perkumpulan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajat-hajat kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Adam bertawassul kepada Nabi Muhammad diberikan ampunan, masa kita umatnya enggak? Tentunya kita lebih aula, ya mesti lebih dapat dari Nabi Adam alaihi salatu wasallam. Karena kenapa kita umatnya Nabi Muhammad? Oleh karena kita minta wasilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menggapai daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita semua, dan guru kita Habib Muhammad Al-Baqir bin Ali bin Yahya senantiasa diberikan sehat panjang umur, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga besarnya, ibundanya diberikan kesehatan yang afiah, diberikan kemudahan segala urusan hajat dunia dan akhirat, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Santri-santrinya dijadikan anak-anak yang saleh, yang sampai kepada ilmu, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa mengamalkan di dalam dunia dan di akhirat, dan menggembirakan orang tua, keluarga dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jama'na hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna man ma'ana syaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ya akbaral qadirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil majid, al-jawadil hannanil mannan, alladhi ba'atha Muhammadan khatama anbiya'ihi bi risalatihi ila jami'il insi wal jan, wa anzala 'alaihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, wa ja'ala ummatahu khayra ummatin ukhrijat lin-nas yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yata'awanuna 'alal birri wat taqwa wa la yata'awanuna 'alal ithmi wal 'udwan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah jalla wa iyyakum fi hadzal majma' wa fi hadzal mahdar wa fi hadhihi istima'ati mubarakah. Alhamdulillah kita berkumpul bermunajat kepada Allah, kita berkumpul minta ampun kepada Allah, kita berkumpul berzikir, membasahi lisan kita untuk mengingat dan mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, di mana perkumpulan kita di sini tak lain dan tak bukan hanya untuk membanggakan hati Nabi Muhammad. Perkumpulan kita di sini sangat istimewa. Perkumpulan kita ini subhanallah, kita membaca qiraatul maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk itu mari pandai-pandailah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari curahan nikmat yang begitu banyak Allah berikan kepada kita, di mana nikmat yang terbesar, nikmat yang memang tidak ada tandingannya, yaitu di mana Allah jadikan kita, Allah catat nama kita menjadi umat Nabi besar Muhammad. Allah jadikan kita menjadi pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan nikmat yang teragung yang Allah berikan kepada kita. Untuk itu mari kita selalu ingat dari nikmat-nikmat tersebut yang Allah berikan kepada kita. Para ulama menyimpulkan bahwasanya yaitu al-ilm wal i'tiraf anna jami'an ni'ami min fadlillahi ta'ala. Kita harus ketahui dan kita pastikan bahwasanya nikmat kita duduk di sini bagian nikmat yang luar biasa. Kita berzikir bersama, mendoakan orang tua kita, bagian nikmat yang sangat luar biasa. Kita berkumpul bersama thalabul ilm, para ulama, para habaib, kita bermunajat terus kepada Allah. Ini merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Makanya wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Ini pasti nikmatnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak di belakang sana, di belakang kita banyak mereka yang bermaksiat kepada Allah. Banyak mereka yang lalai atas perintah Allah. Banyak mereka yang lisannya jauh daripada zikrullah, jauh daripada membaca shalawat atas Nabi kita Muhammad. Tapi kita dikumpulkan di sini, kita minta ampun, kita berdoa serta membaca shalawat atas Nabi kita Muhammad SAW. Ini merupakan nikmat yang memang Allah berikan dan Allah pilih atas hamba-hambanya, orang-orang tertentu, dan insya Allah kita termasuk hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kemudian yang berikutnya juga, orang yang bersyukur kepada Allah itu syukur di lisan. Di lisan kita ciptaan dari Allah, yaitu al-iqrar min ats-tsana'i 'ala Allah jalla wa 'ala wa ta'addutsu bi ni'amih. Kalau kita ingin dikatakan bersyukur kepada Allah lewat lisan yang Allah ciptakan ini, yaitu memperbanyaklah kita ikrar, memuji, membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak kita berzikir kepada Allah siang dan malam.
membaca qiraatul Quran, membaca tahlil wa tahmid, serta membaca sholawat atas Nabi kita Muhammad, basahi lisan kita kalau kita betul bersyukur kepada Allah. Nah, ini kita berkumpul sama-sama kita baca sholawat, sama-sama kita tadi berzikir, membaca suratul Yasin, membaca tahlil. Ini adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini patut kita sebagai hamba Allah harus mensyukuri nikmat tersebut. Dan yang terakhir yang ketiga yaitu asyukru bil jawari. Setelah hati kita tidak hadir, hadirkan hati kita, itu syukru bil qalbi wa syukru bil lisan, kita basahi lisan kita. Dan yang ketiga, kita bersyukur anggota tubuh kita. Ini Allah ciptakan tangan, Allah ciptakan kaki. Untuk kemana langkah kaki kita? Untuk kemana tangan yang Allah ciptakan ini? Untuk kemana anggota tubuh kita arahkan kemana? Kalau kita betul menjadi umat Nabi Muhammad dan berupaya mengikuti jejak langkah Nabi kita Muhammad, menghidupkan syariat Nabi kita Muhammad, kita tuntun anggota tubuh kita, tangan kita, kaki kita, semuanya mengikuti arahan dan ajaran Nabi kita Muhammad. Itu tanda orang yang bersyukur kepada Allah lewat anggota tubuh kita. Nah, kita arahkan tubuh kita ke majlis yang mulia. Kita memperingati Maulid sekaligus Haul Al-Alwi bin Husain bin Yahya. Ini merupakan satu anugerah juga, nikmat daripada Allah. Untuk itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para tulab dari Mahat Hayatuddin, dari pimpinan guru kita Habib Muhammad Al-Bagir Al-Alwi Husain bin Yahya, insyaallah Allah makmurkan daripada mahat ini. Ilmu daripada tuan-tuan guru, pengajar-pengajar akan manfaat untuk kita semua, dan kita mendapatkan keberkahan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Enggak panjang lebar, tapi mari kita jangan keluar tempat ini kecuali mari kita bersihkan hati kita, kita ikuti semua ajaran Nabi kita Muhammad, kita hidupkan semua perintah Nabi kita Muhammad. Kalau betul kita cinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin bulan baru kita memperingati Maulid Nabi kita Muhammad dengan rasa gembira, dengan rasa senang hati. Ingat, orang kafir pun yang kedengkotnya orang kafir ketika senang lahirnya Nabi kita Muhammad, Allah ringankan daripada adabnya. Bagaimana orang mukmin yang beriman kepada Allah, yang mengikuti jejak langkah Nabi kita Muhammad, bahkan mati dalam keadaan muslim, ketika itu dia senang. Ketika masuk bulan Rabiul Awal sampai akhir, bahkan setelah bulan Rabiul Awal masuk Rabiul Akhir, Rabiul Tsani, tetap memperingati Maulid Nabi kita Muhammad. Kita bukan diringankan lagi, tapi dibebaskan daripada api neraka. Orang kafir aja diringankan. Idza kana hadzal kafiran ka'adamuhu wa tabbat yadahu fil jahim muhalladan. Ada annahu fi yawmil itsnain daima yuhaffafu anhu risuri ahmada. Fama qadra bil abdil ladzi tulaqum bihi bi ahmada masruran wa mata wahidan. Ini ada orang kafir, musuh Nabi Muhammad, sering mengganggu Nabi Muhammad, sering mencegah dakwah Nabi Muhammad, dan tidak sampai di situ, ingin membunuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Gak jauh, pamannya sendiri yang bernama Abu Lahab. Bahkan diabadikan di dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahab wa tab, celakalah kedua tangan daripada Abu Lahab, di mana tangannya selalu mengganggu kepada Nabi kita Muhammad. Subhanallah, idza kana hadzal kafiran ja'a wa tabbat yadahu fil jahim muhalladan. Ini orang kafir selama-lamanya masuk neraka. Ata annahu fi yaumil itsnain, sebab karena gembira ketika lahir Nabi kita Muhammad satu ketika, budaknya yang bernama Buaibah Aslamiyah memberikan kabar bahwasanya telah lahir Aminah, istri daripada Abdullah, saudara tuan. Dikatakan ini yaitu budaknya yang bernama Buaibah Al-Aslamiyah kepada Abu Lahab. Ya Abu Lahab, telah lahir Aminah, istri daripada Abdullah, anak laki-laki yang sehat. Senang ini Abu Lahab, gembira. Saking gembiranya, saat itu juga Abu Lahab membebaskan budaknya itu yang bernama Buaibah Aslamiyah. Sudah engkau bebas, sekarang telah memberikan kabar gembira.
ketika Nabi Muhammad lahir. Ketika Nabi Muhammad lahir di Mekah pada saat itu, Abu Lahab senang hatinya, gembira hatinya, bahkan membebaskan daripada budaknya. Subhanallah, ada annahu biyawm itu. Sebab gembira tadi, setiap hari Senin Allah ringankan adabnya. Bukan setiap tahun 12 Rabiul Awal, tapi setiap hari Senin. Itu yaumil Isnin, setiap hari Senin. Ini orang kafir diperingankan adabnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran gembira dan senang ketika lahir Nabi kita Muhammad. Qama bil abdi kulla umri. Bagaimana dengan hamba Allah yang sepanjang umurnya, sepanjang waktu masa hidup di dunianya beriman kepada Allah, yakin kepada ajaran Nabi Muhammad, mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad, rasa cinta tumbuh kepada Nabi Muhammad begitu dalam, rindu kepada Rasulullah, dan mati dalam keadaan tauhid, beriman kepada Allah. Bagaimana dengan orang mukmin semacam tadi yang betul beriman kepada Allah, beriman kepada ajaran Muhammad, setiap saat mendengar Nabi Muhammad berselawat atas Nabi Muhammad, mendengar sebutan nama Nabi Muhammad lantas langsung berselawat Nabi Muhammad, kemudian juga gembira ketika lahir Nabi Muhammad. Bagaimana dengan orang mukmin tersebut? Orang kafir aja diringankan oleh Allah. Bagaimana dengan kita? Insya Allah kita akan dibebaskan daripada panasnya api neraka, dibebaskan dari azab Allah, baik azab di dunia maupun azab di kubur. Insya Allah semuanya kita akan dibebaskan, dan kita memohon kepada Allah agar kita dimatikan dalam hati husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan al-fakir panjang lebar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Alhamdulillah, yang sangat kita hormati, kita cintai, dan juga kita muliakan segenap para habaib yang begitu banyak pada malam hari ini hadir. Dan setahu Al-Fakir, orang tua yang ada di sebelah kiri Al-Fakir ini adalah teman-temannya almarhum al-maqbul al-habib Alwi bin Husain bin Yahya. Kita doakan para teman-teman daripada sahabat-sahabat almarhum Habib Alwi bin Husain bin Yahya agar senantiasa diberikan sehat yang afiat, Allah panjangkan umur, dan mudah-mudahan Allah kabul segala hajatnya, dan kita semua mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari beliau-beliau dan para guru-guru kita yang telah tadi menyampaikan daripada nasihatnya, daripada untayan mutiara ilmunya, pengetahuan kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Fahmi bin Saleh As-Segaf, Al-Habib Muhammad bin Hasan Al-Tahir, Al-Habib Ahmad bin Ali bin Sahir. Kita doakan agar kita mendapatkan keberkahan dari beliau. Mudah-mudahan Allah jaga beliau. Model-model itu daripada ngantuk apa bagaimana ya? Mudah-mudahan dikasih sehat yang afiat. Nah gitu dong. Tenang aja, kebuli lagi dipanasi. Pada lapar. Di santri-santri lapar. Nah kalau lapar jujur aja sama aneh juga. Daripada ngantuk kagak ngantuk. Jujur aja nggak apa-apa, aneh juga ngantuk. Tapi sebentar lagi mungkin udah nggak lama. Karena udah banyak nasihat dari guru-guru kita. Al-Fakir sebenarnya datang ke sini pengen ngambil berkah dari guru kita Habib Muhammad Bagir bin Ali bin Yahya, dan ngambil keberkahan daripada orang tua beliau Al-Habib Ali bin Husain bin Yahya. Al-Fakir kenal dan Habib Ali bin Husain ini teman daripada almarhum abahnya. Beliau orang yang baik, beliau orang yang luar biasa. Kita itu kayak keluarga. Abahnya sama Habib Ali bin Husain bin Yahya, abahnya Habib Bagir, itu udah kayak bukan orang lain. Main ke rumah, ngobrol bareng. Kalau abahnya suka ngutang juga sama abahnya Habib Ali. Kalau Habib Ali bin Husain bin Yahya, mudah-mudahan malam hari ini yang anak daripada beliau Habib Ali, Habib Husain, Habib Husain, Habib Bagir, dan saudara-saudaranya yang lain yang membuatkan daripada peringatan haul daripada almarhum al-maqbul Habib
Habib Alwi bin Husain bin Yahya. Mudah-mudahan ini malam Allah terangi kubur almarhum Habib Alwi bin Husain bin Yahya. Allah jadikan kuburnya Rabbah min riyadil jannah, dan mudah-mudahan dengan berkahnya daripada anak-anak yang saleh yang senantiasa mendoakan daripada almarhum, Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya dan kelak Allah kumpulkan kita bersama beliau, bersama datuknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Panjang lebar nasihat udah banyak dari guru-guru kita, cuman karena ini peringatan Maulid mau ngambil keberkahannya, mengambil daripada sedikit. Kalau kita ambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti banyak. Tadi guru-guru kita sudah menceritakan bagaimana mulianya Nabi Muhammad, bagaimana kita harus ikutin Nabi Muhammad, bagaimana kita harus punya sifatnya Nabi Muhammad, bagaimana tentang Rasulullah yang 1 bulan daripada bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udah kita lewatin. Maka perbaikin daripada diri kita. Tapi ada satu yang menarik di antara banyak yang kalau kita mau cerita tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana kalau seumpama lautan dijadiin tinta, pepohonan dijadiin daripada pena, dedaunan yang ada di seluruh dunia ini dijadikan kertas untuk menuliskan daripada sifat mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kesemuanya tersebut habis, maka sifatnya Nabi Muhammad nggak bakalan habis. Begitu agung Nabi Muhammad. Tetapi ada ketika kita mendengar daripada sifat Rasulullah, ambil pelajaran, ambil hikmah, kita genggam salah satu daripada sifat-sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah puji di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Nabi Muhammad adalah tinggi budi pekertinya, bagus daripada akhlaknya. Maka ini terutama daripada santri-santri yang belajar di pondok pesantren yang dipimpin oleh Habib Muhammad Bagir bin Amir bin Yahya, tunjukin akhlak. Karena dengan tunjukin daripada akhlak kita, banyak orang-orang di luar Islam berbondong-bondong masuk Islam karena melihat daripada akhlak yang dibawa daripada akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Muhammad Al-Bagir punya guru Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib, yang kalau beliau berjalan banyak orang yang terpesona dengan beliau, bukan hanya daripada kaum muslim, bahkan orang-orang barat, karena beliau mencontohkan akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayo kita tunjukkan akhlak Nabi alaihi salatu wasallam terhadap guru kita, terhadap orang tua kita, terhadap sesama kita, dan sesama daripada umat Nabi Muhammad, dan di luar daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling penting, karena Allah memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak yang begitu agung. Yang kedua, satu kisah yang luar biasa dikisahkan. Ada pengembala kambing yang sedang mengembalakan daripada kambingnya di luar daripada di pinggiran daripada kota Mekah. Di saat itu Nabi baru diangkat menjadi Rasul. Nabi baru diangkat menjadi Rasul. Ketika Nabi diangkat jadi Rasul, gempar. Andai kata Gunung Sindur tiba-tiba ada yang ngaku jadi Nabi, gempar apa kagak kira-kira? Rame apa kagak kira-kira? Diomongin apa kagak kira-kira? Sama kayak gitu. Nah ini pengembala kambing, dia gembalain kambingnya di pinggiran daripada kota Mekah, kalau nggak salah di balik bukit. Dia lagi gembalain daripada domba, gembalain daripada hewan gembalanya. Maka tiba-tiba ada serigala datang. Serigala datang, ini pengembala domba langsung ambil tongkatnya, dia pengen pukul tuh itu serigala. Ketika mau dipukul ini serigala, maka ini serigala berbicara dengan bahasa Arab yang fasih. Dia bilang, ente jangan pukul aneh. Ente jangan pukul aneh, katanya. Aneh gak bakalan makan, ente punya domba. Ini pengembala kaget. Andai kata kucing bisa ngomong sama ente bingung gak? Kaget. Ini serigala bisa ngomong. Ini pengembala kaget setengah mati. Ame serigala yang bisa ngomong, serigala balikin. Kata serigala, ente heran sama aneh bisa ngomong. Aneh heran sama ente, katanya ini serigala. Ini serigala bilang ke pengembala domba, aneh heran sama ente. Kenapa herannya? Itu di balik bukit ada seorang Rasul, khataman nabiyyin, Nabi penutup. Ente lagi sibuk gembalain domba, ente kagak ikutin tuh yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serigala dakwah, serigala nunjukin jalan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini pengembala domba, iya, ini yang lagi diomongin yang ngaku Nabi akhir zaman.
Tapi serigala ngasih tahu, dia bingung, buat tinggalin domba itu dimakan sama serigala. Ada kagak serigala tuh? Ada kagak serigala melihat domba didagain, ada kagak? Coba ambil anjing sampai kambing, anak kambing, taruh. Kalau kagak diberantem, kalau kagak diambil tuh domba betul. Lihat bagaimana Nabi Muhammad rahmat, kagak serigala sampai udah disamperin Nabi Muhammad. Ente beriman sama dia jalan yang benar, dia jalan yang lurus. Ini penggembala domba setengah percaya kagak, dia bisa ngomong serigala terus nyuruh ke Nabi Muhammad. Kata dia serigala udah pergi, domba ente yang jagain. Serigala jagain domba, kita percaya kagak kira-kira? Nggak bakalan dimakan. Tapi karena dia bisa ngomong, ya udah dan nggak apa-apa dah. Ente jaga, iya. Satu pun kagak serigala, ada kagak bakalan makan ente punya domba. Berangkat di penggembala domba, singkat cerita ketemu sama Nabi Muhammad, beriman kepada Rasulullah. Maka balik lagi ini penggembala domba, dihitungin tuh dombanya masih ada utuh, kagak kurang satu, nggak dimakan sampai tuh serigala, dijagain sampai tuh serigala. Nah, sudah rapi semuanya. Sampai penggembala domba diambil satu domba, dipotong, dikulitin, dimasakin, ditaruh, dihidangin sampai serigala layaknya manusia. Kira-kira serigala kalau kambing dipotong dilepas begitu aja dimakan tapi kagak tuh kambing. Ini pakai dipotongin, ini pakai dimasakin, ini pakai dihidangin di hadapan serigala. Kenapa? Sebagai rasa hormat karena dia telah ditunjukin jalannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pakai sampai ini renungan pribadi untuk al-Fatihah dan umumnya kepada jamaah sekalian yang hadir di peringatan Maulid Nabi dan peringatan daripada Maulid Habib Ali bin Husain bin Yahya. Binatang dengan kita, maaf kalau kita dikatain monyet, kalau kita dikatain binatang, kita bakalan marah, kita bakalan kesal, betul? Coba kalau ada yang manggil kita dengan binatang, monyet, marah kita. Tetapi kemana marah kita ketika kita dengar cerita di zaman Rasulullah, ada seekor serigala yang berdakwah menyampaikan ajarannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sekarang kita tertidur daripada berdakwah mengajak orang ke jalan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Serigala dimuliain sama penggembala domba karena mengenalkan Nabi Muhammad. Serigala dimuliain sama penggembala domba dikarenakan menunjukkan daripada jalannya baginda Rasulullah. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita manusia yang diciptakan sebaik-baiknya rupa, bagaimana kita manusia umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menunjukkan jalan manusia ke jalannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ayo kita harus punya semangat, untuk melihat kalau ada orang yang bermaksiat kepada Allah, ada orang yang salah jalan, ada orang yang tersimpang, ada orang yang sesat daripada jalannya, maka kita tunjukkan bahwa kita punya semangat berdakwah, mengajak orang untuk senantiasa berjalan di jalannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerahkan pikiran kita sebagaimana Nabi Muhammad mengerahkan pikirannya untuk tersebarnya ini dakwah. Ayo kerahkan daripada tenaga kita sebagaimana Nabi Muhammad mengerahkan daripada dakwahnya untuk kebahagiaan kita. Kalau kita mengaku pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ayo kita buktikan dengan apa? Dengan mengambil bagian berdakwah, mengajak orang ke jalan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan para santri-santri diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ilmu yang dibaca dari guru kita Nabi Muhammad Bakir bin Amin bin Yahya mudah-mudahan menjadi ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna, ilmu yang dapat diamalkan untuk kehidupan sehari-harinya, untuk menyebarkan daripada dakwahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala di malam yang penuh dengan keberkahan ini, di malam yang insya Allah doa-doa kita tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita meminta doa yang khusus agar Allah merangi daripada kuburan almarhum Al Habib Ali bin Husain bin Yahya. Allah berikan kesenangan beliau di dalam kuburnya, Allah melimpahkan nikmat di dalam kuburnya, Allah terangi daripada kuburnya, Allah berikan daripada nikmat yang terbaik di dalam kuburnya. Insyaallah mudah-mudahan para guru-guru kita, para habaib kita yang ada di hadapan kita, mudah-mudahan semuanya mendapatkan daripada keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan sehat yang afiat. Dan kita yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan dengan berkahnya Rasulullah semua hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
permintaan kita tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita daripada hamba-hamba yang senantiasa berjalan di jalan mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan Allah tutup usia kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah. Bijahi walid Fatimah Muhammad bi husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihi al-mutawatirah wa ayadihi al-mutakathirah wa minanihi al-ghamirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sayyidi ahli dunya wal akhirah wa ala alihi wa ashabihi anjuri zahirah. Rabbi syurah li sadri ma syarahta bi sudur salihin min ibad. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai akhina fillah, sahabat saya, guru kita semua, Al-Habib Muhammad Al-Baqir Ibn Ali Ibn Husain bin Yahya Matta'anallahu bituli hayati, dan juga segenap para orang tua, para habaib, para alim ulama yang tidak bisa disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim al-fakir kepada antum semua. Matta'anallahu bituli hayati. Akhirul kiram, antum duduk di sini mungkin dari yang habis maghrib sampai saat ini seluruh zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat demi pujian demi salawat demi pujian untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dibacakan. Hadaya amwat untuk al-maghfurlah Al-Habib Al-Walid Ali bin Husain bin Yahya, insyaallah sudah sampai ke beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Para penuntut ilmu alhamdulillah tidak beranjak, acara udah panjang, yang ngomong kebanyakan, mana saya juga telat, mohon maaf ya. Teringat satu kisah zaman Imam Ahmad bin Hambal. Kalau melihat yang nggak ada beranjak, nggak ada yang pulang banyak, jadi teringat betulnya orang nuntut ilmu. Insya Allah antum semua datang ke sini untuk nuntut ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teringat kisah Imam Ahmad bin Hambal. Beliau imam madhab paling getol sama ilmu. Suatu saat Imam Ahmad bin Hambal, beliau di Baghdad tinggalnya, dengar di Syria ada orang megang hadis cuman 3 undak, 3 perawi langsung ke Rasulullah, cuman 3 undak doang. Imam Ahmad bin Hambal sama hadis ini luar biasa, ke ujung berung lagi dicari, diambil tuh hadis. Begitulah sya'nul al-muhaddisi. Imam Ahmad bin Hambal di Baghdad, dengar di Syria ada orang megang hadis cuman sampai ke Rasulullah 3 sulasiyat, kalau kata ulama-ulama hadis. Kalau sunnahiyat cuman 2 undak, itu di martabatnya Imam Malik gurunya Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad bin Hambal. Berarti di zaman Imam Ahmad bin Hambal mestinya itu rubaiyah 4 deh paling cepat. Nah ini beliau dengar ada 3 perawi langsung ke Rasulullah megang hadis, disamperin dari Baghdad ke Syria jauh.
Kalau dari Halim kemana nih negeri ini? Ini negeri kayak bertuan, masya Allah. Cuma ada Hayatuddin, insya Allah jadi hayat, insya Allah. Amin ya Rabbal. Jauh dari Baghdad ke Syria. Sampai di Syria beliau nanya-nanya sama orang. Kampung demi kampung disamperin sama Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai masuk ke satu desa, nanya kepada orang yang megang hadis, cuma 3 undak, 3 tingkat sampai ke Rasulullah. Kata orang kampung, ada tuh orang tua tuh di situ tuh. Dia memang orangnya menyendiri, disamperin ke rumahnya. Di rumahnya nggak ada orang. Imam Ahmad bin Hanbal jalan lagi ke belakang rumahnya. Ada padang pasir, dilihat ada seorang tua lagi megang ember, menteng ember isinya roti ame daging. Disamperin, pas lagi disamperin ternyata ini orang tua lagi ngempanin anjing. Ngempanin anjing. Dikasih makan. Imam Ahmad bin Hanbal beri salam dari orang, assalamualaikum. Enggak dihawil, cuma dijawab doang, waalaikumsalam. Terus dikasih makan anjing sampai itu makanan anjing selesai. Ini orang tua nengok belakang, saya tahu antum datang ke sini mau ngaji, cuman saya takut kalau jamnya segini nih, wayahnya ini nih, ini anjing-anjing dari gunung, dia datang ke saya selalu ngarep saya ngasih roti ame daging. Man qata'a manir tajahu qata'allahu rajahu yawmal qiyamah falam yalijil jannah. Saya dengar hadis dari Rasulullah, yang mana saya dengar dari guru saya Al-A'raju, yang mana Al-A'raj mendengar dari gurunya Abu Zinadi, yang mana Abu Zinadi mendengar dari gurunya Abi Hurairah, yang mana Abi Hurairah mendengar dari gurunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man qata'a man irtajahu qata'allahu raja'ahu yaumal qiyamah falam yalijil jannah. Barang siapa yang memutus harapan makhluknya Allah, entah dia manusia atau apapun, maka Allah akan putuskan harapannya di hari kiamat dan tidak akan masuk ke dalam surga Allah. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal, cukup wahai Syekh, cukup guru, ini yang saya mau dengar. Jauh-jauh saya dari Syria dengar antum megang hadis cuma 3 undak, ini yang saya mau dengar. Antum saya melihat, saya dengar, dan antum pun langsung praktekin untuk seekor anjing. Sallallahu alaihi Muhammad. Artinya apa? Masya Allah, nuntut ilmu biar kita terus. Yang kedua, harapan permintaan Habib Muhammad Al-Baqir untuk saya bicara, walaupun saya pantas, cuman harapan beliau saya disuruh bicara. Insya Allah kumpulnya kita di sini semua hadiah untuk amwat, untuk para amwat, terutama Al-Habib Alwi Ibn Husain bin Yahya, sampai ke beliau malam hari ini, sampai ke makam beliau malam hari ini. Beliau bahagia memiliki anak Muhammad Al-Baqir bin Yahya. Insya Allah kampung ini Hayatuddin makmur dunia akhirat. Yang masuk ke Hayatuddin, yang keluar dari Hayatuddin, yang belajar di Hayatuddin, Allah makmurkan, Allah hidupkan hati-hatinya sampai dunia dan di akhirat dengan cara sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa syarif wa barik ala sayyidina fi kulli adwari wa ala alihi wa sahbihi wa laqad nashartu linna'ati man awsala wa du'a'i quluba tuhayyidu asjana wallahu qad asna alayhi wa yusayyul qawla minna wa yakunu sadana.
يا رب اسمعنا وأملنا لذلك الفردوس يا رزقنا بالمصطفى صل عليه وآله محرجا للصفاء أقصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Para asatidzah, akhiran saya mengucapkan terima kasih banyak dengan kehadirannya di dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang utama. Yang kedua adalah haul Sayyidil Walid Habib Alwi bin Husain Yahya, karena tepat besok tanggal 28 4 tahun wafatnya Sayyidil Walid Habib Alwi bin Husain Yahya. Mudah-mudahan setiap doa yang kita panjatkan Allah menyampaikannya kepada beliau dan juga kepada arwah orang tua kita. Terima kasih banyak kepada semua jamaah yang hadir, juga yang ikut serta membantu acara ini hingga terlaksana, baik moral maupun materi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas segala kebaikan di dunia dan akhirat. Kedua, saya mohon maaf, beribu maaf. Mungkin banyak kekurangan, banyak kesalahan, namun inilah yang bisa kita lakukan dalam menjamu. Usturu marah itu, tutuplah mungkin keburukan yang kalian lihat, kekurangan yang kalian lihat. Mungkin banyak kekurangan dari kami, pengurus pondok, pengurus majelis. Menjamu mungkin bisa dikatakan bisa mengundang, namun sulit menjamu. Namun mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga membukakan pintu maafnya untuk kita semua. Kita semua mendapatkan keberkahan dari berkahnya Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan saya memang sengaja buat haul Sayyidil Walid di sini di pondok, karena salah satu hal yang pernah saya sampaikan kepada almarhum, saya pernah berdoa bilang sama almarhum, pengen bah umur 35 ini udah ngajar di pondok, bimbing santri. Almarhum abah bilang iya insya Allah nanti. Alhamdulillah pas tahun ini saya tepat 35. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan hajat-hajat kita. Barokahnya beliau. Dulu saya pernah bawa almarhum abah saya pertama kali dakwah di Gunung Sindur. Kalau Bapak Ibu tahu ada masjid hijau tuh, masjid sebelum sampai ke sini. Di depannya dulu pernah kita buat tabligh akbar pertama Majelis Qurratul Mustafa. Kurang lebih tahun 2008. Almarhum abah saya ikut hadir. Walaupun memang orangnya di belakang. Almarhum abah itu gak senang di depan, gak mau duduk di panggung, gak mau duduk, maunya di belakang, maunya santai. Ya mudah-mudahan malam hari ini menjadi kebahagiaan untuk beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan terutama menjadi kebahagiaan untuk Nabi kita Muhammad. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perjuangkan, tidak lain dan tidak bukan, kita niatkan untuk senyumnya Rasulullah. Mudah-mudahan semua yang hadir juga mendapat senyumnya Rasulullah. Dan kita berharap berdoa, mudah-mudahan berkah mata kita bisa melihat wajah Rasulullah di dunia sebelum di akhirat. Rugi kalau kita di dunia nggak bisa melihat Rasulullah. Rasulullah sendiri yang bilang, "Namra'ani fil manam faqad ra'ani," agar siapa yang mimpi jumpa sama saya benar-benar jumpa sama saya. Yang mimpi saya, kata Nabi, maka dia akan berjumpa dengan saya dengan terjaga di dunia sebelum di akhirat. Rugi kalau kita di dunia nggak mimpi Rasulullah. Satu, doa, anggap ungkapan hadiah dari saya buat semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dijumpakan oleh Rasulullah. Amin. Diperlihatkan wajah indah Nabi kita Muhammad. Dan kalau nanti di hari kiamat kita semua dapat syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terakhir saya mohon doa baca surat Fatihah khusus Sayyidil Walid Habib Alwi bin Husain Yahya, Raden Permas Sahibul Maqam di belakang. Ya, doa dari Fatihah ini mudah-mudahan Allah merahmati beliau dan juga untuk orang tua kita yang sudah meninggalkan kita, dan juga untuk semua jamaah yang hadir Allah beri keberkahan. Dan juga
untuk santri-santri biar ilmunya manfaat dunia akhirat. Jadi santri yang soleh, yang baik, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kelak bisa berjuang dakwah di jalan Rasulullah SAW. Al-hadiniyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Saya mohon maaf khusus kepada jamaah perempuan. Ini baru tadi selesai diratai, tempatnya baru tadi selesai diratai. Kita tadinya niatnya mau bangun masjid di sini, mau bangun musola. Tapi setelah melihat diratain, kayaknya kalau buat pengajian penuh jamaahnya, mungkin kita mau pindahin ke belakang atau bagaimana nanti. Untuk apa? Untuk pengajian, untuk tempat ngajinya, untuk masjid. Sebab malam Jumat jamaah penuh. Tiap malam Jumat pengajian mabaidal maghrib wal isya, pembacaan maulid. Ya, saya hanya mengajak, nggak minta pakai proposal, nggak apa namanya ngemis minta, enggak. Saya nggak kasih atau di jalanan atau apa. Saya cuma mengajak yang mau ikut bantu. Kebaikan itu perlu perjuangan, kebaikan itu perlu bersama-sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan semuanya. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Bahkan mohon maaf, maulid aja kita beli maulid, tadinya nggak megang uang, tapi subhanallah ada yang Allah kirim. Orang-orang yang cinta sama Rasulullah itu pasti ada, apalagi yang cinta dengan kebaikan. Mudah-mudahan Allah kirimin orang-orang yang baik. Amin ya Allah ya Rabbi. Kalau juga dibaca dalam surat Al-Fatihah untuk jamaah yang akikah, Raden Dwi Krismanto Nugroho bin Heri Bambang Nugroho, Agus bin Nian, dan semua yang memberi menyumbang, mudah-mudahan Allah beri keberkahan. Al-hadini wa likulli niyatin salihah wa hadhihi Nabi Al-Fatihah. Hadirin, kita minta dipimpin target zikir oleh Habib Khidir Al-Attas dan ditutup dengan doa penutup oleh Habib Ahmad bin Yahya bin Utsman, cucuk langsung mufti Betawi. Kita kalau ngaji kitab sifat 20, Irsyadul Anam, Adabul Insan. Ini alhamdulillah malam ini hadir langsung cucuknya. Insya Allah menjadi keberkahan buat kita semua. Dan saya minta jamaah jangan bangun dulu, karena panitia udah buatin kebuli. Jangan bangun, duduk empat-empat yang rapi, kita ramah tamah. Mudah-mudahan jadi barokah. Bukan dari saya mau agak bisa ngasih makan, agak bisa. Tapi ini dari orang-orang yang dermawan. Nabi pernah bilang, ta'amus sahih dawa. Makanan orang yang dermawan itu jadi obat. Ya, insya Allah kalau maulid kita hadir maulid dikasih makan, jangan kagak makan. Kalau perlu kagak habis bungkus. Beneran berkah. Ta'am mustahil dawa, ta'am makanan as-sahih orang yang dermawan itu obat. Tapi hati-hati kata Nabi, ta'am mustahil dah makanan orang yang pelit penyakit. Kalau kita datang dikasih teh cuma pahit dong, kagak pakai gula, pelit banget. Ya, bisa jadi penyakit enggak. Itu teh tawar, itu teh tawar. Jadi saya berharap jangan kemana-mana. Ya, insya Allah nanti selesai makan, baru insya Allah boleh kembali ke tempat masing-masing. Mudah-mudahan selamat, afiat, amin ya rabbal alamin. ولا تسألنا لكل شيء